Pada part ke-48 diambil dari light novel bab 141 sampai dengan 142. Jin naik kereta ke Samil. Sudah 4 hari sejak dia meninggalkan Tikan. Di lokasi Samil, wilayah selatan kerajaan Kon, saat itu sudah musim gugur. Angin yang membawa suasana musim gugur yang baik dengan ringan mengguncang rambut Jin saat dia berskamur di ambang jendela. Di tengah momen damai yang luar biasa dalam perjalanan ke Teluk Pembunuh, Jin mengingat ketidakbahagiaan Gilly tepat sebelum dia pergi. Ini ulang tahunmu sebentar lagi, dan aku sangat kecewa karena aku tidak bisa merayakannya denganmu jika kamu pergi sekarang, Tuan Muda. Kamu pasti membuat prestasi besar sebagai pembawa bendera sementara, tapi pastikan untuk mengalokasikan waktu untuk beberapa waktu luang. Setelah melihat Luna dan Taimyun, Jin lebih memikirkan Gilly. Aku harus bersikap baik padanya. Pada catatan itu, aku juga tidak tahu banyak tentang dia. Luna dan Taimyun adalah kasus yang berbeda. Taimyun tidak pernah berbicara tentang masa lalunya karena Luna tidak memiliki rasa ingin tahu. Gilly sebaliknya, dari kehidupan masa lalunya hingga saat ini, setiap kali Jin bertanya tentang masa lalunya, Gilly akan menghindari pertanyaan itu atau mengabaikannya. Saya mendengar bahwa dia adalah anggota paling cerdas dari klan S1 MCHE Pronunciation Roland dalam sejarah, dan saya bahkan tidak tahu mengapa dia menjadi wali saya. Keluarga S1 MCHE Pronunciation Roland, salah satu klan yang setia pada Rankandels. Mereka adalah klan seni bela diri terkenal yang menusuk jari untuk aliansi. Hester, Gilly adalah putri bungsu dari klan semacam itu. Mengapa orang seperti itu menjadi pengasuh Rankandel? Jin telah mendengar pertanyaan itu bahkan di kehidupan sebelumnya. Pada titik tertentu, dia ingin mengirim seseorang untuk mencari tahu alasannya, tetapi dia tahu bahwa itu tidak akan terlalu menghormati Gilly. Dia akan memberitahuku segera. Hanya saja dia tidak memiliki kesempatan di kehidupan masa laluku. Saat aku kembali, mungkin kita akan pergi berlibur. Kereta terus maju. Mengatur pikirannya, Jin melihat keluar jendela dan ke kusir. Untuk seseorang yang mengemudikan kereta, dia terlalu muda. Tubuh bagian bawahnya juga tegap. Seorang kusir normal akan menolak permintaan apapun ke Samil City terlepas dari bayarannya. Jin telah ditolak setidaknya 5 kali sebelum dia mendapatkan seseorang untuk mengambil pekerjaan itu. Itulah sebabnya dia berspekulasi bahwa kusir itu adalah kadet tanpa nama. Hai, ya Pak, berapa lama sampai kita tiba? Sekitar 2 jam lagi. Apakah ini jalan yang benar? Yaitu, jangan khawatir, dan tidur siang. Orang-orang masih tinggal di kota Samil, jadi kusir seperti saya pergi ke sana sesekali. Memverifikasi klaimnya, Jin mengangguk. Dia adalah seorang kadet. Jika dia benar-benar pembunuh tanpa nama, dia tidak akan menggunakan trik semacam ini. Setiap penduduk kota adalah seorang pembunuh atau kadet pembunuh. Namun, tidak semua dari mereka adalah pembunuh bayaran tingkat atas yang hidup hingga nameless. Di antara taruna, selalu harus ada lebih banyak kerikil daripada permata. Aku hanya bisa melihat nameless assassins begitu aku benar-benar tiba di kota. Dan kusir ini tidak akan menyerangku sampai kita tiba di sana. Mungkin, seperti yang dia duga, tidak banyak yang terjadi dalam 2 jam berikutnya. Jin tiba di pintu masuk kota Samil sekitar pukul 2 siang. Pada pandangan pertama, itu tampak seperti kota biasa. Ya, setidaknya, jalur normal menuju jantung kota, dan 2 penjaga berdiri di setiap sisi gerbang yang tidak terlalu tinggi. Jika dia menawarkan sesuatu yang berbeda, para penjaga mengenakan pakaian kain putih dan tidak memegang senjata apapun, mereka tidak perlu terlihat mengancam, karena tidak ada manusia yang akan mengganggu kota Samil tanpa niat. Warna putih adalah simbol dari Nameless. Semua orang di kota, mulai dari taruna hingga algojo terbaik, semuanya mengenakan pakaian putih yang sama. Satu-satunya pengecualian adalah pengunjung. Hentikan keretamu. Penjaga itu berbicara, dan kusir itu menarik kendali. Jin turun dari kereta dan segera mengeluarkan Nameless Pass. Para penjaga saling bertukar pandang. Apa alasanmu datang ke kota Samil? Mereka tidak menanyakan siapa dia atau dari mana dia berasal. Nada bicara mereka juga tidak mengancam. Hanya untuk pengalaman. Ini akan menjadi pengalaman yang menyenangkan. Memasuki. Kamu dapat mengambil kartu pas kamu ketika kamu pergi. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan sebelum aku melangkahkan kaki ke kota. Apa itu? Apakah aturan Nameless berlaku setelah kamu menerima pas atau hanya ketika kamu memasuki kota? Itu, sebelum penjaga itu selesai menjawab, belati terbang ke arah punggung Jin. Jin, yang indranya meningkat, dengan cepat mengelak. Pasti si kusir. Dengan momentumnya, Jin melemparkan dirinya ke arah kusir, yang sedang menarik belati lagi, dan menendang pahanya. Retakan, suara patah tulang bergema setelah Jin melakukan kontak. Dia kemudian mengayunkan sikunya ke arah dagu kusir. Pria itu jatuh ke tanah, dan Jin menggelengkan kepalanya. Kurasa itu mantan. Apakah kalian akan menyerang juga? Dengan mata terbelalak, para penjaga menggelengkan kepala. Tidak, kami menguasai pembunuhan, bukan seni bela diri.
Saat kamu menghancurkan orang itu, kami sudah gagal. Memasuki. Terima kasih. Dan orang ini akan dikeluarkan? Benar, karena dia mencoba membunuh tanpa mengenakan pakaian yang pantas dan gagal. Kamu tahu aturan kami dengan baik. Itu bukan rahasia yang disembunyikan dengan baik, jadi tidak ada yang luar biasa. Katakan padanya untuk tidak terlalu kecewa. Melihat dia jelas tidak kompeten selama perjalanan kami, saya pikir pekerjaan ini tidak cocok untuknya. Mungkin dia bisa menjadi kusir sejati sebagai gantinya. Jin menjentikan koin emas ke arah pria yang pingsan itu. Pria itu akan sangat kecewa, tetapi Jin merasa bahwa dia benar-benar menyelamatkan hidupnya. Lagi pula, orang menyedihkan seperti dia hanya akan menghadapi kematian di kota Samil. Dan katakan padanya bahwa ini untuk perjalanan. Jin berlari melewati pintu masuk dan masuk ke kota. Para penjaga melirik ke belakang. Seorang yang menarik dan penyayang berkunjung. Jin hanya bisa tercengang saat dia masuk. Wah, sebelum dia pergi, Merak Tujuh Warna memberinya beberapa informasi. Bertentangan dengan pandangan dan kepercayaan orang, Samil adalah kota yang tenang dan indah. Jalanan tidak memiliki setitik pun tanah atau lumpur, dan setiap bangunan ditempatkan secara merata dan sempurna. Mereka tampak seperti baru. Setiap orang yang mengenakan seragam Nameless tetap diam. Mereka bahkan tidak berani melirik pengunjung. Semuanya putih berkilauan di bawah sinar matahari sore. Ini lebih indah dari yang kubayangkan. Merinding naik di bagian belakang lehernya. Kecantikan ini menyembunyikan darah. Alasan mengapa simbol Nameless berwarna putih adalah karena para pembunuh yakin bahwa mereka dapat mengeksekusi target mereka tanpa menodai seragam mereka. Mereka yang berhasil membuat kemajuan di kota yang tenang ini tanpa ketahuan oleh siapapun akan mendapatkan hak istimewa untuk tinggal di Nameless Manor. Pengunjung hanyalah boneka pelatihan khusus. Jika tidak, mereka saling membunuh hari demi hari. Sepintas, para taruna berkisar dari remaja, dewasa muda, hingga orang paruh baya. Bahkan ada anak yang 4 atau 5 tahun lebih muda dari Jin. Dan di antara mereka, yang berbakat pasti ada. Namun, jarang ada orang yang menunjukkan belas kasihan. Usia, pengalaman, asal, tidak ada yang penting di sini. Tujuan setiap kadet adalah untuk membunuh orang lain, naik pangkat kadet, dan menuju ke Nameless Manor. Tidak peduli dari sudut mana kamu melihatnya, tempat ini lebih buruk daripada klan Rankandel. Melihat anak-anak di kota yang brutal ini, Jin membayangkan kakaknya, Yona Rankandel. Kakak Yona mengatakan bahwa dia dikirim ke sini pada usia 12. Menyadari bakat Yona sangat awal, Chiron berdebat apakah akan mengirimnya ke istana tersembunyi atau kota Samil. Keduanya adalah tempat untuk melarikan diri dari kekuatan dunia dan tempat untuk menjajah. Di antara keduanya, Chiron lebih menginginkan istana tersembunyi. Namun, dia mengirim putri bungsunya ke Nameless karena satu alasan. Di istana tersembunyi, Chris sudah dipilih untuk menjadi penerus, tetapi belum ada orang untuk Nameless. Bahkan sampai sekarang, ketika Yona sudah berusia 23 tahun. Karena itulah Jin bisa menghitung berapa kali dia melihat Yona dengan tangannya. Dalam kehidupan masa laluku, dia kembali dan menjadi pembunuh untuk klan. Itu jauh dari pembawa bendera yang terhormat. Dia menjadi pembawa bendera tidak resmi yang harus menyembunyikan kehadiran setiap saat. Meskipun dia memiliki kebebasan di Taman Pedang, Yona biasanya hidup dalam persembunyian dan sering menghapus kehadirannya. Alasannya tidak diketahui, apakah itu karena kepribadiannya atau dia pikir kehadirannya membawa kemalangan. Melihatnya hidup seperti itu, Jin merasa empati. Yona tidak akan tahu, tapi saya juga didorong ke sudut dan mati lemas. Padahal, perlakuan di antara kami sangat bertolak belakang. Itu adalah kesempatan baginya untuk berbicara dengannya. Seiring dengan permintaan untuk memiliki penangkal 1000 racun, Jin berjalan di sepanjang jalan sambil tersenyum pahit. Pertama, dia perlu menemukan kamar untuk ditinggali. Samil adalah kota berukuran sedang. Karena kurangnya pengunjung, tidak ada banyak penginapan. Namun, Jin tidak berpikir untuk pergi ke penginapan. Sebuah penginapan memiliki risiko pembunuhan yang tinggi. Saya tidak akan bertahan lama melacak pemilik penginapan, pekerja, dan tamu lainnya. Dia sudah mengalami betapa menyakitkannya itu di Cosmos Arena. Dia nyaris tidak selamat bahkan dari bajak laut yang tidak berpengalaman. Lebih baik memilih kamar dari kadet rata-rata. Prajurit seperti kusir tidak akan menyerang Jin karena takut. Sebaliknya, nyawa Jin akan terancam oleh kadet pemilik rumah. Saya harus memilih dengan bijak. Seorang kadet yang berpikir mereka bisa membunuhku kapan saja, tapi tidak akan pernah. Sementara itu, di dermaga di wilayah tengah kerajaan Kon, Bradin dan Dante melacak Jin setelah perjamuan Zipfel. Hei kau, ya kamu, ayo bantu aku sebentar. Pernahkah kamu melihat seseorang seperti ini? Pernahkah kamu melihat seseorang seperti ini? Jika demikian, saya akan sangat berterima kasih. Menggunakan kekuatan politik Hairan, mereka menggali semua catatan penggunaan gerbang transfer baru-baru ini, menemukan 45 contoh Jin Grey, dan bertemu 10 orang berbeda yang memiliki nama yang sama. Akan lebih mudah jika klan Hairan dan Zipfel bekerja sama, tapi itu akan menghancurkan arti dari perjalanan rahasia, dan kesempatan bagi ketiganya untuk berkumpul. Keduanya membuat keputusan itu. Kami yakin Jin Grey ini juga datang ke sini, tapi bagaimana jika Jin Grey di kerajaan Kon bukan yang kami cari?
Menurutmu apa yang akan kita lakukan? Pergi ke kota berikutnya? Itu saja. Setidaknya 1 dari 45 pasti dia. Kalau tidak, kita harus mulai dari awal lagi. Komitmen yang tidak akan dibuat oleh orang lain dengan sukarela. Kau ingin meminjam kamar? Betul sekali. Pria itu menatap Jin dengan wajah tanpa ekspresi. Seorang pria yang dengan mudah menjulang lebih dari 2 meter dengan wajah menakutkan. Untuk taruna lainnya, seragam putih bersih setidaknya membuat mereka terlihat lebih cantik. Tapi tidak untuk pria ini. Dia lebih mirip seorang seniman bela diri atau seorang instruktur tentara bayaran yang menggunakan kapak, lebih dari seorang pembunuh. Saat menjelajahi jalanan sampai matahari terbenam, Jin memilih pria ini, dan standarnya adalah langkah kakinya. Seorang pembunuh adalah seorang pemula jika Jin bisa mendengar langkah kaki mereka tanpa perlu fokus, menengah jika dia perlu sedikit fokus, dan mahir jika dia tidak bisa mendengar mereka sama sekali. Adapun mereka yang membutuhkan fokus maksimal untuk mendeteksi, mereka akan dengan mudah pergi ke Nameless Manor. Dengan pemikiran itu, Jin memutuskan pria ini sebagai kadet perantara. Setelah menghadapi kusir dan penjaga, para pemula keluar dari daftar, dan menghadapi seorang pembunuh tingkat lanjut sejak awal agak terlalu berlebihan. Bukankah lebih baik tinggal di penginapan? Saya tidak suka karena banyak pelanggan di malam hari. Saya akan membayar lebih dari cukup untuk setiap malam, jadi tolong. Saya merasa sangat tersinggung. Mata pria itu menyipit. Bukan karena Jin tiba-tiba meminta kamar, tapi karena pria itu mengartikan permintaan itu sebagai godaan, sesuatu di sepanjang baris. Kamu tidak bisa membunuhku. Melihat kamu masuk dengan Nameless Pass, kamu pasti keturunan klan, dan kamu harus memiliki keterampilan luar biasa untuk usiamu. Saya mengerti bahwa kamu percaya diri, tetapi ini adalah kota Samil. Tidak ada yang namanya pertarungan yang adil. Aku tahu betul tentang itu, jadi aku menghindari pergi ke penginapan. Jika kamu tidak mau menawarkan kamar kamu, saya akan mencari orang lain. Aku akan membiarkanmu masuk. Aku tidak akan menerima pembayaran apapun. Padahal, aku mungkin mengambil nyawamu sebagai gantinya. Jangan lupa bahwa ini semua ada padamu. Terima kasih. Setelah 5 menit berjalan, mereka tiba di kediaman 2 lantai. Jin memilih menggunakan ruangan yang relatif kecil di lantai 2. Begitu dia masuk, dia meminta makan malam. Jangan khawatir tentang makananmu diracuni. Aku tidak pernah menganggapmu sebagai pemula. Terima kasih untuk makanannya. Makanan yang efisien dengan beberapa daging, telur, dan sayuran. Produk yang sangat segar, seperti yang dikatakan kadet. Jin dengan cepat menghabiskan piringnya di depan pria itu dan menatapnya. Bahkan jika dia seorang perantara, aku seharusnya tidak pernah menurunkan kewaspadaanku di sekelilingnya. Jin tampak riang, tetapi bohong jika dia mengatakan dia tidak gugup. Pria itu bisa melepaskan gas beracun di bawah meja, menusuk tenggorokan Jin dengan garpu, atau membuang jarum racun yang tersembunyi di lengan bajunya. Apapun bisa terjadi jika Jin menurunkan kewaspadaannya. Meskipun dia memiliki keterampilan fisik yang lebih baik, dia harus memikirkan semua kemungkinan melawan seorang pembunuh terlatih. 2 jarum di lengan bajunya, dan dia selalu mengosongkan bagian tengah mulutnya saat dia mengunyah, jadi dia memiliki jarum atau botol racun di dalamnya. Namun, saya tidak bisa hanya memeriksa itu. Pengetahuannya tentang prinsip-prinsip dasar pembunuh sejak masa kadetnya membantunya. Saat melawan pembunuh, kamu harus menganggap mereka sebagai ilusionis atau penipu, tuan muda. Jika mata lawan menunjukkan bahwa mereka melihat senjata tersembunyi, mereka akan menggunakan kartu tersembunyi lain yang tidak terduga. Itu adalah sesuatu yang dikatakan instruktur kelas pemula kepadanya. Juga, sebelum Jin berangkat ke kota Samil, para sahabatnya memberikan nasihat yang sering diterapkan. Terutama Kui Kantel, yang tahu betul tentang Nameless, menawarkan banyak nasihat, yang selalu dipikirkan Jin. Ada satu hal yang perlu diperhatikan saat berada di Samil. Ketika sebuah pintu tiba-tiba terbuka, jangan pernah mengalihkan kamungan dari apa yang kamu lihat. Saat kamu secara naluriah berbalik dan melihat, itu akan menjadi akhir dari hidup kamu. Bagaimana dia bisa memiliki guru dan teman yang begitu hebat? Untungnya, bahkan ketika pintu depan terbuka, Jin bisa mengawasi pria itu. Apa anak ini? Dia tahu bahwa pintu itu akan terbuka? Di sisi lain, si pembunuh mengharapkan Jin untuk menoleh. Dia berencana untuk mencekik Jin dengan taplak meja, yang dilapisi kloroform, sambil memalingkan muka. Namun, dia tidak bisa mengeksekusinya. Bahkan setelah 3 detik sejak pintu terbuka, Jin mempertahankan posisinya yang tegak. Pintu yang terbuka bergoyang dan mengeluarkan suara mencicit. Tidak ada yang datang melalui pintu. Angin sore bertiup melewati 2 penghuni. Ini adalah metode pelatihan khusus mereka. Instruktur akan berpakaian seperti taruna, membuka pintu, dan berjalan melewatinya, terutama untuk rumah dengan pengunjung. Ini adalah prinsip para pembunuh untuk menangkap momen yang tepat dengan tetap waspada 24 jam per 7 hari. Seandainya Jin datang ke Samil tanpa mendengar ini dari Kui Kantel, kunjungannya akan lebih fatal dari yang diperkirakan. Untuk beberapa saat, Jin
menatap pria itu. Haruskah aku menutupnya? Jin bertanya tanpa mengerti, dan pria itu mengangguk sambil menahan keterkejutannya. Dia bukan anak yang mudah. Dia orang yang menakutkan. Mungkin dia dari klan elit. Itu akan lebih berbahaya bagiku daripada dia. Saya akan mengamatinya sebentar dan mengambil kesempatan. Aku seharusnya tidak menganggapnya enteng. Jika dia memaksakan serangan pada Jin, instruktur Nameless yang membuka pintu akan langsung menendangnya keluar. Karena itu bukan cara Nameless. Bolehkah aku beristirahat di lantai atas? Lakukan apa yang kamu mau. Di lantai 2, Jin mulai menyelidiki sekelilingnya. Dia mencatat berapa banyak kemungkinan jalan yang bisa diambil oleh penyusup eksternal. Apakah ada jebakan atau pembunuh di posisinya? Dia tidak hanya memindai dan memeriksa satu atau dua hal. Tidak ada yang bisa menimbulkan masalah di lantai 2. Satu jendela membatasi kemungkinan invasi, dan bahkan fisik yang sedikit besar akan mencegah masuknya seperti itu. Tidak ada alat khusus di langit-langit, lantai, atau dinding juga. Setelah menyelesaikan pemeriksaan selama 1 jam, Jin berbaring di tempat tidur dan memikirkan instruktur yang membuka pintu saat dia makan malam. Tanpa nama berada di luar pemahaman. Apakah kamu memberitahu saya bahwa semua instruktur berada di level itu? Bagaimana seseorang bisa bergerak seperti hantu seperti itu? Saat dia sedang makan, indera Jin meningkat, cukup untuk mendeteksi bahkan pergerakan debu. Dia juga berharap konsentrasinya akan dirusak oleh pintu yang tiba-tiba terbuka. Terlepas dari semua itu, dia tidak dapat mendeteksi langkah kaki instruktur. Seolah-olah tidak ada yang memutar kenop pintu dan pintu terbuka dengan sendirinya. Bahkan Jin tidak bisa meniru hantu seperti itu dengan energi spiritualnya. Instruktur itu bisa membunuhku kapanpun mereka mau, bahkan jika ini bukan samil dan itu kamarku di Tikan. Bahkan jika semua teman saya menjaga kamar saya, kelangsungan hidup saya tidak akan terjamin. Merinding merayapi tulang punggungnya, saya seharusnya tidak bangga mengidentifikasi skema kadet perantara. Jika saya bertemu dengan seorang pembunuh tingkat instruktur, saya akan mati bahkan sebelum saya dapat menunjukkan kepada mereka apa yang diberikan Miss Kui Kantel kepada saya. Dia akhirnya mulai merasakan tempat seperti apa yang dia masuki. Namun, masih banyak hal yang tidak dia ketahui. Dan jika mereka tetap tidak dikenalnya, Jin, yang telah melalui begitu banyak konflik, akan jatuh ke tanah dalam keputusasaan. Kupikir itu dia, bukan? Apakah itu? Duduk terbalik di langit-langit adalah seorang wanita yang telah mengawasi Jin selama ini. Bahkan saat Jin memeriksa lantai 2, dia tetap di ekornya. Dan saat Jin duduk di tempat tidurnya, dia mengambil posisi di langit-langit. Wanita itu telah mengamati Jin sambil menjaga jarak setengah langkah selama sekitar 1 jam. Apakah itu dia? Bukan? Apakah itu? Haruskah saya bertanya saja? Tidak. Jika bukan dia, aku harus membunuhnya. Dia pasti terlihat seperti dia, meskipun... Jin menghela nafas dan menghunus Bradamante untuk membersihkannya, dan wanita itu tersenyum dengan mata berkilauan. Namanya Yona Rankandel, algojo terbaik Nameless, saudara perempuan Jin, dan instruktur yang membuka pintu. Ini Bradamante, ini adalah yang termuda. Wow, senang bertemu denganmu lagi. Tidak dapat menahan kebahagiaannya, dia bertepuk tangan. Bertepuk tangan, Jin secara naluriah berdiri dan mengambil posisi bertahan. Dia secara bersamaan melihat ke arah sumber suara, langit-langit. Pada saat itu, Yona sudah memposisikan dirinya di belakang Jin lagi. Fiuh, hampir saja. Seolah-olah dia tidak berbobot, tempat tidur tempat dia berdiri tidak memiliki satu kerutan pun. Jin dengan cepat berputar di tempat untuk menganalisis sekelilingnya, tetapi seperti bayangan, Yona terjebak tepat di belakang Jin. Adik bungsuku, tidak bisakah kamu bersikap seolah-olah kamu tidak mendengarnya? Pemimpin Nameless saat ini tidak mendukungnya tanpa alasan. Kemampuan Yona adalah sesuatu yang bahkan pemimpin tidak bisa lakukan. Apakah saya mendengar sesuatu? Apa itu? Apa itu? Saya yakin saya mendengar suara tepukan di langit-langit. Apakah saya mendengar sesuatu karena saya sangat sensitif? Aku bahkan tidak bisa menggunakan sihir atau energi spiritual. Bertentangan dengan Yona, Jin menjadi gila. Dia telah meneteskan keringat dingin selama 1 jam, tetapi dia masih tidak bisa mengidentifikasi suara apa itu. Apakah itu instruktur dari sebelumnya? Tidak, bahkan seorang instruktur tidak bisa menyembunyikan diri di ruang ini. Pada akhirnya, Jin menyimpulkan bahwa dia mendengar sesuatu. Kalau tidak, itu akan menjadi skenario yang tidak bisa dipahami. Dia merosot kembali ke tempat tidur tapi masih tidak bisa melepaskan kewaspadaannya. Dia tidak akan tidur malam ini. Kamu tidak akan pernah bisa menemukanku karena kamu tidak membuka mata pikiranmu, hehe. Tapi itu luar biasa. Berapa banyak yang telah kamu tumbuhkan sejak terakhir kali saya melihat kamu? Yona tahu Jin adalah bintang 5. Namun, melihatnya secara langsung, auranya setidaknya 7 bintang. Itu cukup luar biasa, tetapi dia tidak lupa bahwa dia mencegah semua upaya pembunuhan di lantai pertama. Aku yakin bahkan kakak sulung Luna tidak bisa melakukan itu di usiamu. Ya, dia tidak akan menerima kerusakan dari jarum racun atau belati dan hanya melakukan serangan balik, tapi dia tidak akan pernah mencegah serangan seperti itu terjadi. Bangga dengan kakaknya, dia ingin
ingin memeluk Jin. Namun, setelah berdebat apakah dia harus mengungkapkan dirinya dan memuji yang termuda, Yona menggelengkan kepalanya. Ada begitu banyak yang ingin kukatakan padamu. Mari kita bermain sedikit lagi sampai hari kamu pergi, ya?